Mbak Winda siap. Oh, masuk angin. Mbak Winda. Wes, backgroundnya backgroundnya gini. Kan aman ya? Nun, Nun, Mbak Vin kedengeran nggak? Teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar Bunda Oke, Sulis. oke, terima kasih Bu Neng. Bu Neni, Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita mulai? belum. Sementara nyimak dulu. Mbak Vinda, bisa kita mulai? Kita tunggu 13.10 biar masuk bisa diinformasikan juga kepada teman-teman untuk join atau bergabung. Mohon maaf untuk yang sedikit aneh.
Oke, ini adalah webinar pertama bagi komunitas belajar.id Kabupaten Magelang. Semangat, semangat. Siap. Kalau nunggu dari kabupaten kayaknya gak bakalan ada. PMM-an. Dua menit lagi kita mulai. Silahkan Bu Siti Arifah. Ada yang ditanyakan atau nyoba fitur yang belum terbiasa menggunakan Google Meet bisa coba. Halo Mbak Eni, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf terlambat. Iya, maaf. Baru ngerjain residu di Dapodik. Oke. Baik teman-teman, kita mulai. Oke. Yang lagi rempong dengan kamera. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia teman-teman semuanya. Kita jumpa di webinar pertama komunitas belajar ID Kabupaten Magelang. Di acara siang hari ini, mohon
izin untuk melakukan perekaman layar, teman-teman. Karena perekaman layar ini nantinya akan menjadi bukti kegiatan di komunitas belajar di Kabupaten Magelang. Baik, untuk siang hari ini kita akan memulai acara dengan doa bersama terlebih dahulu. Mari sebelum acara kita mulai, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu pemaparan topik pertama. Tapi sebenarnya sekarang kalau kita bilang topik pertama, ketika kita buka PMM, topik paling atas bukan ini ya. Topik pertama ini adalah topik pertama saat pertama kali PMM diluncurkan. Ada 8 topik awal. Nah, ini adalah topik 1 PMM, yaitu Merdeka Belajar. Nantinya akan dipaparkan oleh Mbak Afinda Aminatun, seorang guru penggerak Kabupaten Magelang, angkatan keempat. Dia bertugas di negeri Waluhan, Secang. Kakak yang cantik. Yang share screen siapa nih, Kak? Tidak usah berpanjang lebar, teman-teman, karena kita sudah molor. Mulainya jam 13.10. Mbak Afinda untuk memaparkan dulu seperti apakah topik 1 PMM Merdeka Belajar itu. Siap, Kak? Di kamera senyum-senyum tuh kayaknya gimana gitu. Iya, sinyalnya di sini kurang bagus ya Kak, aku di dalam kelas soalnya. Oke. Terus saya share screen. Mungkin ini aku tutupin ini ya. Oke. Ini kayaknya kita perlu tahu teman-teman kita ini sebenarnya kesulitannya di topik 1 apa, atau memang ikut di topik 1 karena mau mengajarkan ke teman-temannya juga ini Kak. Ya, mungkin begitu. Ada yang ingin berbagi, teman-teman? Sebagian besar itu sebenarnya sudah pada di topik 1 kan ya. Cuma mungkin ada yang ditolak. Jadi yuk kita paparkan dulu, nanti kita bahas apa kesulitannya gitu, mungkin. Sinyalnya out kah? Kelihatan lagi kameranya, tadi nggak ada. Monggo, Mbak Vinda mau share screen sendiri po? Silakan. Apa pakai
share screen-nya kakak ya nggak apa-apa. Suaraku masuk nggak? Masuk, masuk. Sinyalnya bagus nggak? Bagus kok, nggak tersendat-sendat. Halo? Nggak. Bagus, bagus. Ready? Halo, Halo, dengar nggak? suaraku masuk nggak? Masuk. Masuk. Oke. Ini saya screen-nya nggak bisa ya? Nggak bisa kah? Siapa? Sudah bisa share screen semua kok. Oh ya udah. Nggak, maksudnya kok punya aku nggak muncul. Apa aku tutup kamera ya? Di sini mendung soalnya Mbak. Oke, tutup kamera nggak apa-apa. Nanti waktu foto-foto nyalain Kakak lagi share ya. screen. Oh, aku share screen. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak share screen. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena terlambat bergabung. Salam kenal, saya Avinda dari SD Negeri Kualuan. Kemudian hari ini kita akan belajar bersama mengenai topik PMM Merdeka Belajar bersama dengan saya dan PP saya, Mbak Sulis. Nggak ada mantan ya, Kak? Nggak ada mantan ya? Nggak ada mantan, selalu PP saya. Oke. Kebetulan di topik Merdeka Belajar ini adalah salah satu topik wajib yang harus tuntas ya, Kak? Ya, 4 topik awal yang harus Betul banget. Nanti di samping topik yang lain yaitu kurikulum merdeka. Terus yang 2 lagi apa, Kak? buka dulu. Harus buka dulu. Nggak apa. Profil pelajar Pancasila sama disiplin positif kayaknya. Iya. Disiplin positif itu kayaknya topik 9. Oh, topik ke-9 berarti yang 4 yang awal itu ya. Pembelajaran. Oh, perencanaan pembelajaran ya. Perencanaan. Bu Rukoyah Wasik Oke, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, insya Allah kalau teman-teman itu mempelajari video dan lainnya itu pasti bisa ya. Mungkin kendalanya itu pada di aksi nyatanya. Biasanya kan seperti itu. Nah, lanjut Kak, slide berikutnya. Baik, isi dari modul Merdeka Belajar ini yang pertama di modul, di sini kita tulisnya adalah modul 5 dulu, yang pertama kali muncul yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar, kemudian ada submodul mendampingi murid utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan, budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya di modul berikutnya itu ada mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, kemudian apa peran saya sebagai guru, ingin menjadi guru seperti apa saya, serta post-tesnya. Oke, lanjut. Di modul 2 itu ada mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh, dan post-tes. Kemudian di modul 3 itu ada kodrat murid, ada trikon, kemudian juga post-tes.
Dan selanjutnya yaitu di modul 4 itu ada menumbuhkan budi pekerti dan postes. Dan yang di modul terakhir itu ada mengantarkan murid selamat dan bahagia, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid serta postes. Nanti diakhiri dengan aksi nyata. Nah, di apa sih namanya ya? Di topik ini itu ada 2 aksi nyata yang dapat kita lakukan. Kita bisa pilih aksi nyata yang pertama yaitu menyebarkan. Yang kedua adalah membuat strategi. Nah, teman-teman, sebelum kita ke aksi nyata itu biasanya di postesnya itu dibolak-balik. Dan enaknya di Merdeka Belajar yang sekarang itu ada riwayat mengerjakan postes yang terakhir kita lakukan ya, Kak? Iya. Jadi kita bisa tahu postes yang jawabannya salah itu nomor berapa, tinggal dibetulkan. Kemudian enaknya lagi bahwa melalui PMM yang udah ada topik-topiknya ini tuh kita sebenarnya diajak belajar mandiri untuk menerapkan semua pembelajaran menerapkan semua topik-topik ini dalam pembelajaran. Jadi ini wajib dipelajari, harus wajib tuntas karena ini sangat penting dan berkaitan dengan pembelajarannya. Nah, mungkin kita bahas ke aksi nyatanya ya. Di aksi nyata yang pertama yang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar itu sebenarnya sudah ada petunjuknya. Yang pertama, teman-teman itu paling tidak apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu teman-teman membuat media yang mau dijadikan sebagai langkah aksi nyata sebagai alat penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Setelah itu teman-teman itu melakukan penyebaran sosialisasi itu bisa secara offline ataupun secara online itu dengan teman-teman di sekolah saja atau di KKG atau di komunitas belajar misalnya berkelompok, dan pastikan teman-teman itu mempunyai foto dokumentasi yang akan diunggah di PMM-nya. Teman-teman juga membuat form umpan balik. Nah, biasanya itu teman-teman itu lupa membuat form umpan balik sehingga di PMM-nya itu tidak dicantumkan. Nah, untuk setelah mengunggah buktinya, jangan lupa di bagian refleksi, kemudian deskripsi itu ditulis seperti itu. Insya Allah nanti tidak akan dikembalikan, bisa di-asis. Begitu juga di aksi nyata yang kedua, kalau teman-teman memilih strategi, berarti itu adalah caranya menerapkan Merdeka Belajar. Nah, cara menerapkan Merdeka Belajar atau strateginya atau langkah alurnya itu sama caranya. Teman-teman menyiapkan bentuk visualisasi dari strategi yang mau dipakai. Nah, setelah itu teman-teman itu jangan lupa juga membuat form umpan baliknya ke rekan temannya, di-share ke temannya, diisi umpan baliknya. Nah, itu nanti dicantumkan juga di unggahannya jadi satu. Sebenarnya mudah, cuma teman-teman mungkin minat sama takut salahnya itu yang mempengaruhi bahwa aksi nyatanya itu sudah dikerjakan atau belum. Gitu. Tambahan dari kakak. Oke, sebelum saya menambahkan, saya ingin checking teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari paparan ini? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman dari paparan ini? Kalau teori saya yakin sudah lulus semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menguasai. Ya, Ibu Punten, saya mau nanya. Di sini saya posisinya sudah mengirim aksi nyata pada topik 1.
Lagi waktu pertama saya belum paham itu, saya screenshot dari Google, persis banget. Terus posisinya saya bagikan deskripsi juga. Kalau deskripsi saya itunya di sekolah saya, sekolah SD. Posisi saya di Indramayu ya Bu ya, punten, Jawa Barat. Refleksi di situ sudah saya isi, namun dokumennya itu tidak ada foto dan umpan baliknya juga tidak secara ketika sudah diberikan aksi nyata kepada teman-teman tidak langsung meminta umpan balik. Nah, yang saya tanyakan di sini posisinya waktu itu sudah divalidasi oleh pusat, suruh perbaikan. Namun saya juga waktu itu juga belum paham. Jadi saya kirim lagi tuh yang itu. Nah, yang pengen saya tanyakan, pengen dirubah bagaimana caranya untuk membuat sudah saya pengen buat lagi, pengen merevisi dan pengen mengganti aksi nyata yang sudah terkirim tadi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih Bu, sama-sama. Mbak Vinda mau jawab? Kakak dulu. Oke, baik. Baik Ibu, kalau aksi nyata sudah diunggah, kita harus menunggu divalidasi karena belum ada tombol revisi. Saat ini belum ada tombol revisi. Kami sebagai penggerak komunitas, beberapa teman-teman juga sudah mengusulkan untuk adanya tombol perbaikan. Jadi karena kadang-kadang dokumen yang kita unggah tidak sesuai. Waktu ingat, waduh, sudah nggak bisa diganti. Nah, kita menunggu pengembangnya, istilahnya untuk kementerian memberikan tombol edit ya di aksi nyata yang belum diverifikasi. Untuk saat ini sementara kita harus menunggu verifikasi dan dikembalikan. Jadi kayak nunggu ditolak gitu ya. Iya. Sebetulnya sudah sih Bu. Sudah pernah direvisi, dikembalikan. Nah, saya kirim ulang yang seperti itu lagi. Iya, makanya sekarang jadinya nunggu ditolak. Kalau kemarin kan nunggu diverifikasi. Iya. Dan belum tahu verifikasinya hasilnya seperti apa. Kalau sekarang nunggunya ditolak. Oke, baik. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, kami juga memiliki fasilitas berupa format data ya. Jadi nanti kami bagikan di chat daftar hadir, link daftar hadir, kemudian juga link materi. Di dalam link materi tersebut di Google Drive itu ada namanya format dokumen aksi nyata. Bagi teman-teman yang memilih aksi nyata 1 ya. Ini adalah aksi nyata 1. Kenapa ada webinar ini? Karena kemarin saya ikut di Banyumas, jadi agak sedikit istilahnya kebakaran jenggot ya. Saya ikut di kabupaten lain, sementara kabupaten sendiri belum kita perjuangkan. Adanya komunitas belajar, kami berusaha untuk mengangkat Kabupaten Mataram. Nah, ini adalah dokumen aksi nyata pilihan 1, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka. Informasi dari kanan kiri kita rangkum menjadi seperti ini. Yang pertama adalah identitas, teman-teman. Identitas tidak cuma nama dan lembaga ya.
Kalau teman-teman ASN ada NIP silahkan dimasukkan. Kemudian untuk mengurangi resiko dari teman-teman ketika menyebarkan nomor handphone itu kan resikonya luar biasa ya. Bagaimana dapat berhubungan dengan teman-teman, diberikan email di situ untuk orang lain dapat berhubungan dengan teman-teman. Kemudian ada instansi jelas, teman-teman bisa menambahkan keterangannya jika ingin. Kemudian saran dari salah satu verifikator itu diberikan foto. Kenapa kok diberikan foto WhatsApp? Nanti di bawah. Nah, kemudian karena ini adalah penyebaran, maka teman-teman tuliskan penyebaran pemahamannya itu bagaimana, apa yang dilakukan, bagaimana penyebarannya. Kemudian teman-teman menggunakan apa penyebarannya, materinya silakan dimasukkan. Ketika menggunakan poster, ya posternya dimasukkan di dokumen. Ketika teman-teman menggunakan PowerPoint dan itu offline, silakan PowerPoint-nya, slide-nya di screenshot dimasukkan dalam dokumen. Karena itu adalah materi penyebaran pemahamannya. Ketika teman-teman menyebarkan dengan video YouTube, silakan screenshot YouTube-nya, kemudian cantumkan link YouTube-nya di bawahnya. Jadi kalau bener nggak sih ini YouTube gitu kan sekarang banyak ya editing gitu, tinggal templok kanan kiri bisa jadi itu ya. Kemudian setelah itu teman-teman tambahkan dokumentasinya, bagaimana cara penyebaran pemahaman Merdeka Belajarnya. Kalau itu teman-teman offline pertemuan, ya foto-foto pada saat penyebarannya. Kalau itu disebarkan melalui WhatsApp group, ya screenshot pada saat teman-teman menyebarkannya. Gitu ya. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Si Hendar, silahkan. Kalau belum ada saya lanjut ya. Jadi fungsi foto close up tadi adalah di sini. Ketika itu disebarkan secara offline atau tatap muka, maka akan ada foto di mana teman-teman itu menyebarkan atau memberikan materi lah ya paling enggak gitu. Nah fotonya bener nggak nih yang nyebarin itu orangnya sama nggak dengan yang ada di foto close up. Karena jangan sampai nih pinjam foto temennya. Karena banyak teman-teman kasusnya. Kemarin cerita dari salah satu verifikator seperti itu. Ya kalau dokumentasinya sudah masuk di situ, nah, jangan lupa teman-teman juga menuliskan refleksi. Refleksinya seperti apa? Teman-teman silahkan tuliskan. Hal apa yang dipelajari dari proses berbaginya? Kemudian bagaimana yang mengubah kita? Dan apa langkah konkret selanjutnya? Itu ceritanya. Refleksi kita masing-masing akan berbeda. Akan berbeda masing-masing orang. Satu orang dengan orang yang lainnya. Itu akan berbeda refleksinya. Nah, pada saat penyebaran tadi, jangan lupa juga minta umpan balik. Umpan baliknya dimasukkan di sini nih, teman-teman. Bagi yang tidak terbiasa menggunakan form, boleh nih ngeprint pertanyaan itu di print. Kalau memang offline ya, di print pertanyaannya terus orang lain suruh ngisi pakai tulis tangan, terus nanti hasilnya difoto. Boleh. Kalau dari WhatsApp, ya di grup WhatsApp itu minta orang-orang untuk menuliskan, ngirim pesan WhatsApp, mengisi atau ya melanjutkan pertanyaan atau kalimat yang diberikan, kalimat umpan baliknya.
Jadi tidak harus menggunakan Google Form atau form-form online ya teman-teman. Sebisanya teman-teman. Bahkan ketika teman-teman tidak bisa membuat ini, canggih teknologi, teman-teman boleh loh menuliskan laporannya secara tertulis, secara tulis tangan. Ya, ditempelkan fotonya, ditempel pakai lem itu ya pas foto yang biasa kita cetak itu di foto itu ditempelkan, ditulis tangan, terbaca ya teman-teman, kemudian di scan, baru diunggah. Unggahannya dalam bentuk PDF. Jadi dokumen itu harus dalam bentuk PDF. Ini adalah dokumen simple, kelengkapan yang harus ada. Teman-teman bisa tambahin lagi yang lainnya. Jadi dari dokumen hasil nyata pilihan 1, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Mbak Vinda, ada tambahan? Udah, Kak. Sudah tidak ada raise hand? Jadi ini adalah aksi nyata topik 1. Kita sampai bikinkan format teman-teman biar nggak salah kaprah atau miskonsepsi lagi ya. Kalau dokumennya lengkap seperti ini, insya Allah nggak akan dikembalikan. Nanti dikembalikannya hijau warnanya, bukan orange. Tapi teman-teman saya yang punya orange sukanya ngebully. Kamu kan nggak punya orange. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan bergerak ke pilihan yang kedua. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oh, teling. Ya, siapa silahkan. Mbak Eni, Mbak. Oh ya, gimana Mbak Eni silahkan. Mbak Eni. Ya, saya mau tanya kalau yang misalnya di apa itu sudah divalidasi kemudian orange itu kan ada batas waktunya enggak, atau selama kita masih belum kita perbaiki itu enggak masalah gitu ya? Itu saja, terima kasih. Oke, baik, sama-sama Mbak. Nggak ada batas waktunya ya. Orange Itu kayaknya nyindir aku deh, Mbak. apa? Kenapa? Punya aku orange-nya masih lambat. Orange-ku udah 1 bulan. Oke. Jadi yang orange ini sebenarnya enak loh teman-teman. Validator yang sekarang ya, itu memberikan apa sih, seperti saran gitu ya, bahwa di situ itu kurangnya apa, itu ada saran perbaikannya ada. Kalau dulu mungkin nggak ada. Dan memang dulu sebenarnya untuk dulu itu umpan balik yang diharapkan memang yang ada di PMM, yang ketika kita share link itu kemudian diminta untuk mengisi umpan balik ya, itu. Tetapi apa ya, trennya itu ketika teman-teman memberikan umpan balik, apa yang diberikan? Mbak Vinda keren sekali, menginspirasi, hanya itu kata-katanya. Bukan kritikan atau saran atau masukan yang akan membuat Mbak Vinda jadi lebih baik lagi, istilahnya ya. Itu makanya kenapa dibuat umpan baliknya masuk di dalam dokumen aksi nyata. Jadi nggak apa-apa Mbak, orange-nya mau berapa bulan, silahkan diperbaiki sesuai dengan saran perbaikannya. Atau ketika teman-teman tadi melihat formatnya seperti itu, biasanya sudah gini nih, oh iya nih umpan baliknya belum saya masukkan di situ. Oh ini isinya baru materi toh, karena yang saya unggah baru
PowerPoint atau poster yang saya buat pada saat saya membagikan pemahaman. Mungkin baru itu. Beberapa saya temui teman-teman ini. Seperti itu. Itu. Jadi silahkan nanti Mbak ini diperbaiki. Ya, Enggak. betul. Punya saya umpan baliknya yang nggak masuk di Ya. itu ternyata. Ya, perbaiki. Mau pakai format itu silahkan. Nanti formatnya bisa diunduh dan teman-teman bisa edit sesuai dengan aksi nyata teman-teman masing-masing. Itu kemudian dijadikan PDF dan diunggah. Kalau teman-teman aksi nyata pilihan 1. Kita ke aksi nyata pilihan 2. Atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Aksi nyata pilihan kedua. Ini sampai kita Mbak bela-belain. Atik Gupita Sari. Tapi kita bela-belain begini biar nggak ada miskonsepsi lagi gitu. Ya, ada formatnya. Karena bentuknya Kita dokumen, sebelum jadi ke lebih. aksi nyata yang kedua, ini ada yang raise hand lagi nih. Oke. Pak Ati, silahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, itu yang kan saya sudah membuat aksi nyata yang Merdeka Belajar itu Ya. sudah sekitar, dan itu kok statusnya itu masih menunggu hasil validasi itu, Bu. Oh iya. Itu karena apa ya, Bu? Ya, karena kita masih menunggu giliran untuk divalidasi. Jadi validatornya ini tidak banyak, teman-teman. Memang karena kementerian apa ya istilahnya, validatornya ini itu harus memenuhi persyaratan dari kementerian. Jadi nggak banyak orangnya. Dan perlu teman-teman ketahui, validasi ini manual untuk menjaga kualitas aksi nyata yang dilakukan teman-teman, sehingga ada yang dikembalikan itu, untuk menjaga itu yang lolos, yang sampai hijau itu harus sesuai. Dan mesin nggak bisa untuk mendeteksi segala sesuatu. Mesin hanya mendeteksi plagiarisme. Gitu. Jadi teman-teman sabar menunggu itu untuk aksi nyata di topik Merdeka Belajar ini, karena informasi yang kami dapatkan terakhir kali yang dikebut oleh kementerian adalah aksi nyata kurikulum Merdeka. Jadi minggu depan kita ada lagi webinar untuk topik kurikulum merdekanya. Nah, aksi nyata ini yang digeber sama kementerian untuk divalidasi secepatnya. Kemudian kementerian juga akan menerbitkan sertifikat itu sekarang itu sudah sebulan 2 kali. Saya lupa antara Rabu pertama dan Rabu ketiga, atau Rabu kedua dan Rabu keempat. Pokoknya hari Rabu. Itu akan ada. Cocok itu kalau misalnya ini teman-teman sekarang nih sambil webinar, sambil mengerjakan, langsung kirim. Siapa tahu kalau Rabu hari ini divalidasi langsung oke gitu ya, Kak ya. Iya. Jadi nggak tahu kenapa mereka sukanya hari Rabu. Seperti kita juga sukanya hari Rabu. Saya juga nggak tahu. Itu. Jadi informasi dari kementerian seperti itu. Oke, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu dari pengembang dan dari validator kemarin. Ya, Bu, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Sabar menunggu. Saya menunggu berapa webinar? 4 bulan ada ya? Ya, Bu, saya 2 bulan ini. Iya. Iya benar. Tapi kalau yang sekarang lebih cepat ya Kak, Iya. nggak seperti dulu kita. Betul, sekarang lebih cepat karena itu ketika habis divalidasi dan muncul hasilnya, dikembalikan atau diberikan sertifikat, itu sebulan 2 kali muncul
sertifikatnya, udah langsung di-share gitu. Kalau dulu, dan dulu verifikatornya lebih sedikit. Jadi ini teman-teman verifikator banyak juga yang dari guru-guru yang sudah mengerjakan aksi nyata PMM ini sampai akhir dan hasil nyatanya sesuai. Masih ada yang ditanyakan? Tidak, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pilihan yang kedua, yaitu membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Saya nggak tahu miskonsepsinya ada di mana, tapi banyak sekali teman-teman yang mengunggah RPP. Kita baca tadi bahwa di petunjuknya itu teman-teman hanya membuat strategi penerapan Merdeka Belajarnya ya. Seperti yang tadi, bagian pertama identitas, kemudian yang juga ada, kalau nggak ada dihapus aja, mau diganti UPTK ya boleh. Silahkan. Email sebagai pertanggungjawaban. Email ini kan untuk orang lain dapat menghubungi kita, jadi pertanggungjawabannya di email. Sebenarnya bagus kalau ada nomor telepon atau nomor HP, tetapi terlalu riskan untuk di-share. Kemudian instansi jelas, tambahkan keterangan lain jika teman-teman misalnya guru berangkatan 4 bulan dan sebagainya. Nah, kalau tadi itu bagaimana teman-teman menyebarkan, sekarang strategi penerapan Merdeka Belajarnya seperti apa? Jadi tuliskan bagaimana teman-teman mengkomunikasikan strategi. Yang strategi ini teman-teman buat visualnya. Mau pakai PowerPoint ya boleh, ngevisualnya ya. Kemudian teman-teman mau pakai cerita bergambar boleh. Mau pakai video, mau pakai audio, mau pakai infografi, silahkan. Atau bentuk-bentuk yang lain yang menjelaskan strategi penerapan Merdeka Belajar teman-teman. Kemudian teman-teman juga tambahkan dokumentasi penyebarannya. Dokumentasi teman-teman mengkomunikasikan strategi penerapannya. Ini kan dikomunikasikan nih sama teman-teman, gitu ya. Pengkomunikasiannya bisa loh private atau man to man, 1:1. Jadi misalnya saya ketemu Mbak Vina, aku punya strategi loh, strateginya seperti ini. Kita jelasin. Nah, itu juga bisa. Itu di foto. Baru 1 orang kan. Nah, kita butuh berapa umpan baliknya? 5. Tapi kalau teman-teman kumpul boleh, atau disebarkan lewat media sosial. Itu juga silahkan. Dokumentasi penyebarannya atau pengkomunikasiannya dimasukkan di situ. Kalau sudah, silahkan masukkan umpan baliknya. Masih sama umpan baliknya teman-teman boleh menggunakan phone, boleh menggunakan tulis tangan, atau boleh menggunakan chat atau apapun yang teman-teman nyaman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini, minta audiens atau orang yang kita komunikasikan pemahamannya ini untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ada 3. Bagaimana strategi yang disampaikan sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar? Kemudian bagaimana strategi bisa diterapkan? Bagaimana kesesuaian strategi dengan target audiens? Jadi
kesesuaian strateginya nih, saya mau ngajar anak-anak saya, anak didik saya begini nih, saya ceritain sama temen kan, apakah sesuai dengan anak didiknya, apakah ketika saya ngajar anak TK nih, sesuai nggak strategi saya untuk diterapkan di taman kanak-kanak, atau sesuai nggak strateginya Mbak Vinda untuk diterapkan di kelas 6. Jangan-jangan strateginya Mbak Vinda lebih cocok nih untuk anak kelas 1 atau untuk anak TK dibandingkan untuk anak kelas 6. Jadi umpan baliknya ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh, kemudian refleksi. Ini juga penting. Refleksikan prosesnya, apa hal yang Anda pelajari dari proses berbagi. Ini hampir sama. Bagaimana yang mengubah Anda, bagian mana, dan apa langkah konkret Anda selanjutnya. Refleksi pertanyaan kayaknya selalu seperti ini. Jangan lupa di sini adalah proses berbaginya, karena berbagi di pilihan 1 dan pilihan 2 mungkin berbeda cara berbagi. Pilih aksi nyata yang mudah dikerjakan oleh teman-teman, jangan pilih yang sulit. Kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang sulit? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ngebut aja nih. Monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh kita atau nggak ada yang pilih pilihan kedua ya? Punyaku pilihan kedua, Kak. Oh, Hijau. tapi hijau sudah. Punyaku pilih strategi karena bayangannya gini, kalau strategi itu lebih enak kita bikin apa, disosialisasikan, terus minta rekan guru untuk memberikan umpan balik, itu lebih mudah bayangannya aku daripada yang menerapkan. Kan itu pilihan sendiri. Ya, yang ngerasa lebih mudah kan kita sendiri ya. Jangan ikut-ikutan saya kalau saya ngomporin aksi nyata pertama. Ya, kalau saya yang kedua. Nah, beda kemampuan. Beda minat itu, Kak, beda minat. Nah, mungkin ini ada teman-teman yang mau share screen pembuatannya sekarang. Sekalian dikerjakan di sekarang. Kita temen nih. Nah, nanti kita bisa lihat sudah sesuai dengan apa yang diminta dari aksi nyata itu atau masih ada yang kurang. Itu kita bisa koreksi bersama. Adakah relawan yang mau share screen pembuatan aksi nyatanya yang sama sekali belum membuat misalnya, atau yang mau apa ngerevisi gitu juga nggak apa-apa, perbaikan di chatroom sudah ada link materi teman-teman. Silakan mengisi daftar hadiah sebentar. Daftar hadir ini juga sekalian umpan balik ya bagi kami.
ada satu di chat chat. Soalnya dia bilang chat room. Pengen kita ngechat. Oke, silakan sambil ngisi atau sambil ditanyakan, atau ada yang mau share screen konsultasi, silakan. Jangan lupa minggu depan hari Rabu lagi kita ada lagi. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Asik nih Mbak Vina. Paham langsung. Seneng kan kalau peserta langsung paham. Semoga eksekusinya juga mantap. Langsung hijau. Jangan lupa dibuka berkala teman-teman ya. Untuk MM-nya. Kita begitu buka kaget. Wah, topiknya banyak banget. Karena ditinggal berapa bulan? 2 bulan saja udah nambah berapa topik. Yang paling banyak adalah SD. Ya, benar ya? Paling banyak SD topiknya. PAUD masih lumayan. Lebih sedikit. Jadi ya, stop sharing. Mungkin ada yang ingin share screen. Silakan teman-teman. Kita masih punya 1 jam lagi. Ini lagi serius isi daftar hadir. Nanti akan kita informasikan di grup ketika sertifikatnya sudah terbit. Oh, jangan malu-malu bertanya. Nanti malunya kalau udah selesai webinarnya baru nanya. Baru tuh, Mas Sulis tadi di webinar gimana ya? Monggo silahkan. Boleh langsung buka mikrofon, atau kalau tidak ingin membuka mikrofon boleh dituliskan di chatnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya bertanya lagi boleh ya Bu? Boleh. Iya. Dari topik 1 saya masih menunggu validasi. Apakah dari hasil itu sambil menunggu pengen melaksanakan menuju ke topik berikutnya dan melakukan aksi nyata? Boleh? Boleh. Atau bagaimana nunggu? Boleh Bu, silakan. Ibu guru apa Bu?
SD, saya SD. Oh, Heeh. SD. Berapa Mbak Vina? 18 ya? Topiknya ya, Bu ya? Topiknya tuh 8. Awal tuh 4 ya? Salah Coba nggak? buka, Bu. Iya, coba buka sekarang dan dihitung berapa topiknya. Topik awalnya ada 8. Iya. Wajib 4 ya, wajib. Sampai sekarang wajib masih 4. Gitu. Jadi wajib 4 itu yang akan muncul di dashboard PMM secara nasional, prosentasenya itu ada di 4 topik. Berarti yang topik yang tengah kan kalau untuk Anda itu posisinya saya juga belum selesai melaksanakan. Di sini ada topik yang tengah tuh Bu. Nah, memang itu tuh harus itu juga dilaksanakan juga ya. Iya, Atau Bu. gimana? Sebenarnya gini. Kita saat ini kan posisi sedang mempelajari IKM ya. Nah, kalau zaman dulu itu ketika ada kurikulum baru itu maka akan ada pelatihan, ya kan? Jadi berbondong-bondong nih dari provinsi diundang ke Jakarta, nasional ya. Dan yang dari provinsi yang dikirim ke nasional ini akan melakukan diseminasi ke kabupaten-kabupaten. Jadi perwakilan dari kabupaten-kabupaten diundang nih. Biasanya ini dilakukan oleh BBPMP kalau nggak salah ya, karena mereka adalah penjamin. Dilakukan oleh BBPMP mengundang teman-teman dinas dari masing-masing kabupaten di tiap provinsinya. Ini kalau provinsi Jawa Tengah dia diundang seluruh 35 kabupaten itu dinas pendidikannya ke Jawa Barat juga sama. Bakalan ada miss hilangnya ya, maka itu turun temurun. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini sistemnya pelatihannya mandiri, Bu. Jadi pelatihannya ada di PMM. Oh iya. Jadi semua orang sumbernya sama, nggak ada yang dikorupsi, kecuali kita skip videonya. Yang biasa skip video berarti korupsi materi. Jadi kalau kita dengarkan semuanya dengan baik, maka kita akan paham IKM itu bagaimana. Terutama di 8 topik awal dan 4 topik wajib. Jadi dikerjakan semua sekarang juga boleh. Oh iya. Kalau kami di pot ada 15 sekarang. Mungkin ke 15 topiknya kita selesai. Saat ini dulu. Ingat aksi nyatanya, terus lihat biar nggak dikembalikan. Iya. Baik, terima kasih Ibu pencerahannya. Ya, sama-sama. Ini ada yang suka main ini teman-teman nggak ada yang mau coba membuat aksi nyatanya di sini biar dilihat sama teman-teman yang lain. Mumpung ada kurator Mbak Sulis yang berpengalaman. Ya, nanti bisa kita bantu. Misalnya kurang-kurang apa, nanti kita bisa lihat. Gitu. Dikirimnya di mana Bu? Kalau pengen mengirim itu aksi nyata? Share screen aja Bu. Dikirim ke Ibu online pakai apa Bu? Saya pakai ini apa namanya? Ini ya notebook ya. HP notebook. Ya, aksi nyatanya di situ nggak? Saya kirim melalui WA berarti ya? Atau gimana? Nggak, share screen aja. Ini di share screen aja nggak apa-apa Bu Siti Nurhasana, dilihatkan seperti itu. Ya, diperlihatkan ke kita. Jadi teman-teman yang lain, oh kalau kayak gitu pasti dikembalikan ya, gitu misalnya. Jadi ada pengalaman orang lain yang kita jadikan pembelajaran.
boleh. Kalau share screen, teman-teman yang belum terbiasa share screen, di bagian bawah itu ada gambar mikrofon, di kanannya ada gambar kamera, terus ada logo CC atau closed caption ya. Iya, betul. Kemudian ada raise hand, Iya. ada emoticon, ada kotak panah ke atas. Nah, itu adalah share screen. Nah, terus posisinya gimana? Kita klik share screen-nya. Mm. Kemudian kalau mau lebih enak itu share your entire screen atau keseluruhan layar, tapi pastikan WhatsApp-nya tertutup ya, jadi nanti nggak ada gangguan buka WhatsApp dan tampil di layarnya orang lain. Nah, itu informasinya private kan kalau di. Nah, di sini ada batal, ada bagikan ya, Bu? Bagikan, Ibu klik dulu kotakannya. Jadi ada tampilan. Oh, baik. Nah, diklik dulu baru bagikan. Ini berarti yang dalam yang aktif posisinya yang lagi ini, yang lagi webinar. Iya. Iya. Klik saja dulu. Kalau sudah share screen, baru Ibu cari filenya. Kalau mau diaktifkan dulu filenya, Saya posisinya kirim melalui WA atau gimana ya, Bu? Maaf. share screen aja. Kamera gitu ya? Kalau mau share WA juga boleh lah. Ada nomor saya? Ya, siap. Ya. Berapa punten? Ya, saya berikan di chat ya. Saya share di chat room di Bu Siti Arifah. Assalamualaikum Ibu, selamat pencerahannya. Masalah verifikasi sudah kami ganti yang dapodik tapi tetap nggak berubah. Bu Siti Arifah, salah satu guru ya Bu ya. Nanti chat WhatsApp ke saya ya Bu, saya bantu. Kalau guru saya bantu cek. Sudah saya kirim, Ibu. Terima kasih. Oke Bu, kalau bentuknya PowerPoint gini, ini sebenarnya bukan PowerPoint ya. Ini Canva kan ya. Kalau bentuknya slide per slide begini, enak kalau per bagian. Jadi kuratornya, validatornya pahami, oh ini adalah dokumentasi penyebarannya, oh ini materinya gitu. Oh ini refleksinya. Ini kan nyampur ya, materi dengan laporan ya, belum ada, jadi ini masih materi saja. Ini masih materi tok dan ada identitas dan materi penyebaran. Belum ada dokumen. Ya, dokumentasi penyebaran. Belum ada. Kemudian juga
Belum Bukan ya? ada umpan balik, jelas belum ada, sama refleksi Bu. Jadi gini teman-teman, itu sebenarnya itu bisa loh melakukan aksi nyata ini secara bersamaan, ya, kolaborasi. Nah, ketika teman-teman melakukan kolaborasi, itu misalnya yang aksi nyata satu ya, ketika teman-teman melakukan kolaborasi, itu sebenarnya kan materinya sama, ya. Pakai PowerPoint, satu PowerPoint, tapi yang jelasin 2 orang. Kemudian teman-teman kolaborasi di sini itu refleksinya akan berbeda. Ini misalnya Siti jelasin apa, ya teman jelasin apa, refleksinya akan berbeda. Walaupun istilahnya forumnya sama saat berbeda. Jadi yang akan menjadikan pembeda plagiarisme itu ada di refleksi ini dan umpan balik. Umpan balik harus sendiri-sendiri. Jadi orang yang disebarkan pemahamannya itu memberikan umpan balik dibagi 2 lah. Kalau memang ada 2 penyaji, ini memang belum ada umpan balik dan belum ada refleksi, belum ada penyebarannya. Ini Bu, kan pakai apa Bu? Gimana Pak? Bu? Penyebarannya menggunakan Itu kan saya. ya, tapi kan ini kan kalau Ibu mau menyebarkan misalnya Ibu kirim ke WhatsApp grup atau di Langsung sih Bu lagi. Ya, nah pada saat menyebarkan itu ada dokumentasi. Oh iya. Itu saya kirim yang kedua. Nah, di bawahnya ada dokumen. Apakah seperti itu? Hanya sampel, tapi mohon dikoreksi. Ini teman-teman yang lainnya pada yang KM. Oh iya Bu, pilihan aksi nyatanya pilihan aksi nyatanya apa? Ini penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah ya? Iya. Ya, ini sudah ada dokumentasi, diseminasi sudah bagus Bu. Sekali lagi belum ada paparannya, dalam artian ceritanya Ibu menyebarkan itu bagaimana. Misalnya saya menyebarkan melalui ini atau ini ke anak, sasarannya banyak Bu, ke anak dan ke teman. Ibu pilih satu aja. Oh iya baik. Sasarannya mau teman atau mau anak-anak. Jadi nggak terlalu berat. Berarti dokumen juga ya satu aja ya gitu ya. Maksudnya ke sasaran yang dimaksud. Manakala saya ambilnya bukan harus menentukan sasarannya dulu. Ya. Lalu sasarannya siapa? Sasarannya anak didik, ya udah Ibu kan dokumennya anak didik. Berubah fotonya ya Ibu bersama anak didik saat penyebarannya. Kalau sama teman-teman ini baru udah banyak kan sebenarnya Bu, teman-teman. Tuh, kemudian materinya yang disebarkan yang mana? Kita lagi dimasukkan di sini, disusun lagi. Disusun ke Canva lagi ya? Langsung dokumen aja Bu. Oh gitu ya. Dok aja lebih enak. Disusun, kalau memang itu slide-nya di screenshot terus ditata. Ini materinya, ini penyebarannya dengan sistem apa.
Iya, iya. Iya. Jadi lebih enak. Terus nanti ada refleksinya, ada umpan baliknya. Kita mempermudah kinerja verifikator. Iya. Jadi mereka lebih cepat mereaksi. Dan kita lebih cepat dapat hijaunya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Buat teman-teman masih ada waktu. Silahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Konsultasi boleh nggak teman-teman? Boleh konsultasi. Tidak harus topik ini ya Kak sebenarnya. Gitu. Minggu depan ikut lagi topik. Minggu depan kita akan bedah topik kurikulum merdeka sama kita lagi. Jangan bosan. Nanti bosan, ada dua maut di sini. Oke, terus nanti kita juga akan berusaha mengajak narasumber lain yang mungkin lebih menarik sehingga teman-teman itu tidak malu untuk mengungkapkan keluh kesahnya ya, mungkin seperti itu ya. Iya, kita akan berusaha mengajak teman-teman sekitar kita sehingga teman-teman sekitar itu punya pengalaman berbagi. Betul. Jadi nanti kalau teman-teman nih sebenarnya dari kita tadi bayangannya kalau ada yang mau jadi relawan mengerjakan di sini sekalian share screen, nanti kita kan jadi tambah pengalaman seperti itu. Oke. Mungkin ini karena tadi kan kalau tak kenal maka tak sayang. Tadi teman-teman yang di sini kan belum pada kenalan, gitu. Jadi kalau mau share screen masih malu-malu Kak. Ya, atau juga belum terbiasa Mbak Vinda karena terbiasa pakai Zoom. Kemudian Mbak Sulis ngajakin pakai Meet. Screen-nya ada di mana? Iya, kayak gitu. Mungkin juga belum terbiasa atau biasa pakai Teams. Kita ajak pakai Meet. Mungkin sambil membiasakan teman-teman kita bisa ganti-ganti Kak, nggak harus pakai Zoom Meet. Besok kita kapan-kapan pakai Teams gitu. Boleh. Baik, masih ada teman-teman yang mau saling sharing atau bertanya atau memberikan saran kepada kita ya? Mau request juga boleh. Iya, biasanya kalau saran ke saya, ini nanti kalau ngelihat formnya, Mbak Sulis jangan cepet-cepet. Terbiasa ngomong gitu. Gak apa-apa loh, kita sudah jinak teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya atau memberikan masukan, kita bahagia, nggak akan marah, nggak gigit. Yang ingin menjadi narasumber, mencoba berbagi, boleh hubungi kita berdua. Mbak Vinda nomornya dimasukkan ke chat room. Saya kira sudah pada punya nomor saya Kak. Kan saya orang terkenal. Oh iya, keren sekali. Oke. Mantap jiwa. Mungkin karena nggak ada yang mau konsultasi, juga nggak ada yang kasih saran-saran. Berarti ini kayaknya dicukupkan ya Kak? Atau ya kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan. Memang biasanya webinar untuk PMM itu 1,5 jam. Jadi karena ini yang pertama bagi kita, maka kita kasih sekitar waktu jadi 2 jam. Nggak ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak akan kita tutup sesi siang hari dengan foto bersama. Iya. Senang kalau udah pada foto bersama ya.
Iya. Nah, kelemahannya Google Meet itu gini nih, fotonya banyak hilang. Belum bisa tampung semua. Oh enggak teman-teman, silahkan dibuka kameranya yang bersedia saja. Ini yang mau memfotoin, yang mau nge-screenshotin kakak apa aku? Ya, bareng lah. Oh, oke. Mungkin beda. Ya, screenshot. Teman-teman kalau mau nge-screenshot juga boleh untuk status. Ya. Sudah dibuka semua? Belum. Benar nih? Belum. Sudah Belum. nggak ada yang mau buka lagi? Belum. Oke. Mbak ini Belum. ditutup lagi. Oke. Sudah ya? 3, 2, 1. Oke. Ada yang baru masuk. Oke. Baik. Saya kirim ulang link materi dan link ya. Ya, kelemahannya Google Form ketika baru masuk Hilang itu chatnya. hilang. Kalau kita kepental hilang chatnya. Hilang juga chatnya. Ya, tapi ini bisa ditutupi pakai Google Chat ya, Kak? Ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di acara perdana atas belajar IB Kabupaten Magelang. Selanjutnya akan kita informasikan info-info yang menarik di kesempatan-kesempatan berikutnya. Karena kita suka hari Rabu, maka setiap hari Rabu kita akan on. Yang ingin belajar atau memiliki pengalaman untuk berbagi menjadi narasumber, silahkan di saya atau Mbak Finja. Betul banget. Kita terbuka kepada teman-teman yang mau berbagi ilmu. Ya, tidak melulu tentang PMM. Betul. Apapun dipersilahkan. Betul. Keuntungannya adalah kegiatan kita terdaftar di PMM. Jadi setiap mau ada kegiatan, ini saya nanti sudah bikin lagi nih kegiatan, karena kegiatannya bisa dibuat paling lambat 3 hari sebelumnya. Jadi kalau sudah kurang 2 hari udah nggak bisa bikin lagi, teman-teman. Jadi nanti akan saya buat lagi kegiatan untuk minggu depan, sementara narsumnya masih sama. Nanti kalau memang sudah ada narsum lainnya akan kita ganti. Kita geser Mbak Vinda, geser saya. Kita senang kalau ada teman-teman yang dari luar kabupaten, silahkan. Dari mana-mana boleh, silahkan bergabung. Dan jika ingin sharing, terbuka lebar pintunya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kami berdua maut mohon maaf segala kekacauan yang kami sebabkan, segala kesalahan yang tidak kami sengaja. Dan sekali lagi terima kasih sudah bergabung.
Marilah kita tutup acara kita hari ini dengan berdoa bersama. Doa. Berdoa. Sampai jumpa lagi di Rabu depan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ya, berterbangan. Ya, ada master kita tuh, Pak Ardi. Iya, ini besok Jumat aku itu sama aku tayang lagi sama Kak Adi. Mantap jiwa. Mm-mm.